Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini ya. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah bagaimana ya lawan jenis melihat kamu ya. Dan di sini kartunya udah aku shuffle ya. Tadi kameranya mati, jadi aku ulang lagi, tapi kartunya tetap sama gitu ya. Nah, sebelum aku bacakan bagaimana lawan jenis melihat kamu, di sini aku akan lihat, aku bacain untuk personalnya kamu dulu ya. Kamu itu seperti apa sih gitu ya. Dan kita udah lihat di sini kartunya ada the situation will improve, kemudian ada within the next few weeks, dan ada the success. Oke. Saat ini tuh mungkin kamu lagi membuat perubahan ya di karir. Jadi kamu itu ingin sukses gitu ya di karir kamu. Untuk beberapa orang mungkin saat ini juga karir kamu lancar ya. Kamu ini orangnya pekerja keras, kamu ini orangnya workaholic, kamu ini orangnya nggak gampang menyerah gitu. Kalau kamu ingin mencapai target atau mencapai goal kamu pasti akan lakukan itu gitu ya. Dan aku juga ngerasa ada yang kamu itu orang yang selalu upgrade diri ya. Kamu itu orang yang selalu improve diri kamu gitu ya. Upgrade diri lah ya, kamu terus belajar untuk menaikkan level kamu gitu ya, terus dan terus kayak gitu sampai kamu itu benar-benar diri kamu itu bertumbuh kayak gitu ya. Kamu bukan orang yang diam di tempat gitu atau stuck atau suka disertai zona nyaman, itu enggak. Kamu orangnya suka bergerak di sini ya, suka membuat perubahan, suka bergerak gitu ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa selain kamu orang yang suka dengan perubahan gitu ya, selalu membuat perubahan untuk kehidupan kamu, kamu juga orang yang suka menikmati waktu luang kamu ya. Jadi gini, kalau misalkan kamu kerja ya kerja gitu, tapi kalau waktunya kamu dikasih libur gitu ya, dikasih cuti, ya udah kamu gunakan waktu itu tuh untuk cuti gitu loh. Karena di sini ada the next few ya, yang dimana aku ngerasa untuk beberapa di antara kamu tuh suka weekend di rumah ya. Maksudnya weekend kamu ya, atau liburan kamu tiap hari Minggu atau Saturday gitu ya, atau hari Sabtu gitu, di saat kamu libur gitu ya. Itu tuh kamu sering gunakan waktu liburan ini, libur kamu itu bukan untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat ya, kayak kamu tuh leha-leha di rumah, santai, tiduran gitu, enggak. Kalau aku lihat ya, kamu kayak lebih ke, mungkin kamu berdoa ya, entah ke gereja, ke masjid, atau apapun sesuai kepercayaan kamu. Selain itu juga mungkin kamu meluangkan waktu untuk keluarga kamu ya, contohnya ayah ibu gitu ya, menemani mereka ya, entah sekedar ngobrol santai di rumah ataupun mungkin ngajak jalan gitu ya, refreshing bareng gitu. Kalau nggak gitu ya, kalau kamu yang sudah punya pasangan ya, suami, istri atau anak kayak gitu ya, mungkin kamu meluangkan waktu untuk mereka gitu. Selain kamu melakukan waktu tersebut untuk berdoa gitu ya, kamu juga mungkin liburan gitu ya, kayak traveling gitu ya, tapi bukan jalan-jalannya nih, bukan kamu ke mall kayak gimana gitu, enggak ya. Kalau aku lihat di sini mungkin lebih ke entah ke pegunungan, ke taman kayak gitu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan alam gitu, meluangkan waktu untuk mereka gitu. Dan kalaupun kamu belum punya keluarga, ini aku lihat justru kamu gunakan waktu untuk spiritualnya kamu gitu loh ya. Seperti yang bilang tadi, entah kamu itu berdoa ataupun mungkin kamu membaca buku gitu ya, walaupun di rumah, tapi kamu nggak tiduran aja, nggak leha-leha aja gitu loh ya, tapi kayak lebih menikmati waktu kamu untuk bersantai, mungkin meditasi, mungkin berdoa, mungkin membaca buku gitu ya, membaca buku-buku yang berkaitan dengan
pengembangan diri kamu, istilahnya kayak gitu. Karena seperti yang bilang tadi, kamu ini orang yang suka upgrade diri gitu ya, selalu belajar untuk menaikkan level kamu gitu ya, seperti itu. Yang aku lihat di sini seperti itu. Dan aku juga ngerasa kamu ini tipe orang yang ceria gitu ya, yang menyenangkan, yang apa ya, pokoknya selalu gembira gitu loh. Bahkan di sini di saat situasi tersulit pun ya, kamu itu kayak bawaannya tetap aja happy gitu loh ya, seperti itu. Jadi bisa melewati fase-fase yang mungkin gak mengenakan gitu ya, walaupun kadang-kadang kamu ini ada sih ya, sifat manusia itu biasa ya, yang namanya mengeluh gitu ya, di saat kita kesulitan, kesusahan, apalagi kalau situasinya dirasa kayak mandek gitu ya, atau mentok. Itu pasti ada ya perasaan kayak kok kayak gini-gini terus ya, padahal aku udah berusaha, padahal aku udah bekerja keras untuk merubah kondisi ini, tapi kok kayak gini-gini terus ya. Nah, ada kadang-kadang seperti itu gitu, tapi kamu nggak nyerah gitu loh, kamu tetap berusaha gitu. Kadang ada orang yang ngeluh doang ya, ngeluh aja tapi nggak ada effort, nggak ada gerak gitu, tapi kamu bukan tipe orang yang seperti itu gitu. Kamu udah ada effort, udah ada gerak gitu, tapi di titik mentok nggak berubah-berubah. Nah, mungkin baru ada kayak keluhan gitu di dirinya kamu, karena kamu udah ngerasa kayak lelah, capek, nah kayak gitu loh ya. Namun di sini kamu bukan tipe orang yang gampang menyerah ya, yang mudah menyerah gitu ya, biasa Leo gitu ya. Leo ini orangnya fighter ya gitu. Entah kamu perempuan, laki-laki pun sama di sini gitu ya. Kemudian kita lihat di sini, apalagi bawaannya tuh humble gitu ya, bawaannya tuh selalu di mana-mana pun terlihat happy gitu ya. Jadi kayak kesedihannya tuh nggak ada yang tahu gitu loh, orang nggak ada yang tahu gitu loh ya, seperti itu. Sering menikmati waktu weekend ya, libur di rumah gitu. Jadi kalau misalkan waktu kerja ya kerja gitu, kalau dikasih libur ya kamu libur gitu ya, bahkan mungkin nggak mau lembur gitu loh ya. Karena kamu tahu kapan kamu harus istirahat gitu ya, kapan kamu harus gerak atau bekerja gitu. Kemudian di sini kita lihat ya, bagaimana lawan jenis melihat kamu. Ace of Pentacles, Four of Swords, The Tower. Oke, di sini ada Five of Cups. Oke, lawan jenis melihat kamu. Lawan jenis ini macam-macam ya, bisa ini teman kamu, orang di lingkungan kamu, circle kamu, orang yang dekat dengan kamu, ataupun orang yang lagi PDKT, ataupun bahkan mantan kamu, ataupun pasangan kamu saat ini gitu. Sesuaikan aja gitu ya. Di Ace of Pentacles, aku ngerasa kamu ini orang yang suka membantu orang ya, suka memberi, suka membantu kayak gitu. Dan juga orangnya ya ada yang realistis juga sih gitu ya. Dan ya seperti yang bilang tadi, kamu ini sebenarnya tipe orang yang sangat berpikir, stres, overthinking gitu ya. Di saat kamu punya masalah mungkin kamu pikir-pikir sendiri, kamu sedih, tiap malam mungkin kamu nggak bisa tidur, kamu nangis ya. Tapi kalau di hadapan orang lain tuh kamu terlihat fine-fine aja gitu loh. Jadi nggak ada yang tahu pikiran kamu ruwet ya, pikiran kamu sumpek, kamu lagi stres, kamu lagi depresi, kamu lagi nggak bisa tidur gitu ya. Sampai kamu nggak bisa tidur, insomnia kayak gitu ya. Bahkan ketika memikirkan seseorang tuh kamu tuh bawaannya sebenarnya serius gitu loh. Mereka tuh tahu di sini, ada yang tahu gitu. Ya mungkin ini orang yang terdekat kamu ya, melihat kamu atau orang yang sudah pernah menjalin hubungan dengan kamu bisa ya, bahwa kamu itu tipe orang yang pemikir gitu ya. Dan juga ada The Tower, mungkin kamu orangnya gampang marah gitu ya, gampang berubah gitu ya emosi kamu gitu. Dan aku juga ngerasa ada yang melihat kamu nih orang yang apa ya, kayak Five of Cups nih orang yang dibilang menyesal sih enggak ya, tapi kayak lebih ke kamu kalau udah sayang gitu ya sama seseorang itu tuh sayang banget gitu loh ya. Tapi kalau udah kehilangan orang yang kamu sayangi
ya entah dia nyakitin kamu, khianatin kamu, apapun itu gitu, pergi atau kayak gimana gitu ya, itu tuh kamu tuh sedihnya tuh sedih banget gitu loh, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak kalau lagi kecewa tuh kecewa banget gitu loh, walaupun terlihat di hadapan orang-orang kamu terlihat baik-baik aja, fine, enjoy kayak gitu ya, tapi ada yang dari mereka tuh tahu kamu ini tipe orang yang setia, loyal kayak gitu ya, punya loyalitas gitu ya, punya rasa yang tanggung jawab gitu ya, dan punya prinsip di sini gitu. Makanya ketika kamu udah bener-bener sayang sama seseorang, itu tuh kamu sayang banget gitu loh ya, kamu akan lakuin apapun yang kamu bisa gitu ya, kamu akan lakuin untuk bisa tetap stay gitu loh ya. Tapi kalau udah dikecewain, disakitin, dikhianatin, nah itu tuh kamu tuh galonya galau banget gitu, kecewanya tuh banget gitu, bahkan merasa kayak hancur kayak gitu, seperti itu. Dan kesedihan kamu ini bisa lama gitu loh ya, ada yang dari mereka tuh tahu gitu kamu tuh seperti itu gitu ya, seperti itu. Mungkin ini orang terdekat aja ya, kayak ya bisa ya, kamu itu punya teman dekat, bisa kamu sering curhat ke dia, mungkin kayak gitu ya. Tapi dia tahu kok ya, kamu itu sebenarnya nggak sekuat yang kamu liatin di luar, seperti itu. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di antara mereka tuh yang ngelihat kamu saat ini tuh lagi membangun diri ya, membangun diri kamu. Mereka tahu kamu habis dikecewain seseorang, mungkin ada yang tahu ya bahwa hubungan kamu gak berjalan dengan baik dengan seseorang di masa lalu, dan kamu sangat merasa hancur di sini, masih frustasi, masih depresi gitu ya, masih dalam kekecewaan gitu ya, tapi kamu gak menyerah. Kamu berusaha untuk terus move gitu ya, bergerak maju gitu ya, terus seperti yang bilang tadi, improve diri kamu ya, naikkan level kesadaran kamu, terus bergerak gitu loh. Kamu nggak diem, walaupun di situasi yang kacau itu kamu nggak diem gitu, karena ada Ace of Pentacles gitu ya di sini, yang dimana kamu berusaha untuk mengawali kehidupan kamu bahkan di sini jauh lebih baik gitu, dan kamu kayak orang yang realistis gitu ya, berusaha untuk realistis gitu, dan berusaha untuk mencapai apapun yang kamu inginkan gitu ya, harapan gitu. Karena Ace of Pentacles aku ngeliat kayak hari pagi yang cerah gitu loh ya, di saat situasi yang chaos, di saat situasi yang sulit gitu ya, itu kayak kamu tuh berusaha untuk menyambut hari esok gitu loh, kayak seolah-olah mungkin hari ini tuh terasa gelap gitu loh, tapi kamu tetap berpikiran positif bahwa hari esok itu ada hari yang cerah kayak gitu loh ya, seperti itu. Kamu berharap tetap masih ada peluang atau kesempatan gitu. Sebenarnya kamu itu cukup optimis sih kalau aku lihat gitu ya. Apalagi ada energi Ace of Pentacles ini, mereka itu melihat kamu tuh tipe orang yang ya pokoknya selain gak gampang menyerah ya, selalu berusaha untuk menciptakan sesuatu gitu ya. Kayak misalkan hubungan sudah nggak berjalan ya, itu tuh kayak ya udah, yang berlalu ya berlalu gitu, aku mulai lagi dari awal kayak gitu loh ya, dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kayak gitu. Kalau ya pokoknya percaya gitu loh bahwa akan ada dimana kamu mendapatkan yang lebih baik kayak gitu loh, ataupun kayak peluang kesempatan yang lebih baik gitu. Jadi walaupun kamu ngerasa kecewa, sakit hati, hancur gitu ya, tapi kamu itu mencoba untuk tetap ya udah, dulu itu mungkin istilahnya jalan yang harus aku lewati gitu ya, atau sesuatu yang memang harus terjadi dan untuk aku belajar, nah kayak gitu loh. Dan aku percaya kalau ke depan pasti ada yang lebih baik gitu, istilahnya tuh kayak gitu ya, pasti aku bisa membangun diriku yang ataupun menemukan orang yang jauh kayak gitu loh ya, jauh lebih baik gitu, istilahnya gitu ya. Mereka tuh tahu kamu nih orang yang optimis gitu, walaupun di sela-sela kehancuran diri kamu gitu ya, tapi kamu berusaha untuk membangun diri kamu jauh lebih baik lagi gitu. Mereka tahu kok kamu tuh kadang-kadang stres sendiri, mikir-mikir sendiri, makanya kadang tuh emosian gitu ya, mungkin masih sering ke-trigger gitu. Tapi di satu sisi tuh mereka melihat kamu orang yang cukup
setia di sini ya, orangnya loyal dan cukup bertanggung jawab gitu. Dia tahu kamu nih orangnya orang-orang yang punya integritas gitu ya, orang-orang yang tulus gitu. Karena kalau enggak, kamu nggak akan ngerasain sehancur itu gitu loh ya, sesakit itu gitu. Ya pokoknya punya loyalitas yang tinggi gitu loh. Ya jadi kalau udah memberi sesuatu sama orang itu kamu tulus gitu loh, kamu nggak perhitungan. Dan kalau misalkan sayang sama seseorang ya kamu nggak hanya sekedar omongan doang gitu loh, tapi kamu juga membuktikan gitu loh secara nyata dengan tindakan, dengan sikap kamu, dengan integritas kamu gitu loh ya. Makanya sebenarnya mereka itu ngelihat kamu tuh orang yang worth it juga sih kalau dilihat dari sisi kesetiaan kamu atau loyalitasnya kamu gitu ya, untuk dijadiin pasangan seperti situ. Hanya saja sisi yang kurangnya yaitu loh ya, ketika benar-benar dikecewain, benar-benar disakitin, itu tuh kamu benar-benar ngerasa hancur banget gitu loh. Dan bisa berlama-lama kamu stresnya gitu, kecewanya, sedihnya tuh bisa berlama-lama gitu, penyesalannya bisa lama-lama di situ gitu. Ya walaupun mungkin gak tampak dari luar gitu ya, tapi ada yang dari mereka tuh tahu kamu orangnya seperti itu gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.